Begitu juga kasusnya sama dengan sholat. Jadi sholat itu ketika seseorang memiliki tanggungan kewajiban untuk melakukan sholat terus keburu meninggal, maka pendapat yang pertama itu dia sholatnya digantikan oleh keluarganya atau dikodoi oleh keluarganya. Akan tetapi pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa apa namanya keluarganya cukup mengganti satu sholat yang ia tinggal dengan satu mud makanan atau 6 ons makanan. Kemudian yajibu alaman jamaah fi nahari Ramadan aliman amidan aliman bitahrim muhtaron khamsata asya. Jadi seseorang yang sengaja melakukan hubungan suami istri di tengah siang bulan Ramadan dan dia sengaja tahu bahwasanya hukumnya haram dengan tanpa adanya paksaan itu memiliki 5 konsekuensi. Satu Asia. Yang pertama al-qadha. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Kemudian dia al-ismu mendapatkan dosa, takzir mendapatkan hukuman, terus al-kafaro al-utma wajib bayar kafaro. Lah, bentuk hukuman kafaro atau bayar kafaro ini ada 3 step atau bahasanya adalah murotab. Yang pertama itkorokobatin. Zaman sekarang sudah nggak ada budak sehingga kafarot step pertama itu sudah nggak mungkin untuk dilakukan. Step yang kedua adalah fasya musyaharo ini mutatabi'a ini melakukan puasa selama 2 bulan secara berturut-turut dengan tanpa putus sama sekali setelah Ramadan ya bayarnya. Kalau dia nggak mampu maka faid amusitina miskinan kulu miskin mudun. Maka kalau tidak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut maka dia cukup untuk memberi makan 60 orang miskin di mana setiap seorang orang miskin itu dikasih makanan sekadar 1 mud atau 6 ons. Lah, kewajiban kafarot kafarot apa namanya kafarot melakukan hubungan badan di tengah siang bolong bulan Ramadan ini kewajibannya sifatnya murotab ya, bukan mukhoyar. Artinya, kalau seseorang itu masih mampu untuk melakukan puasa, hukuman berupa melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut, dia nggak bisa ke step berikutnya. Dia boleh baru dilegitimasi atau dilegalkan oleh syariat untuk ke step berikutnya, yakni memberi makan orang miskin ketika memang nggak mampu di step sebelumnya. Jadi itu sifatnya bukan takhir, bukan memilih, akan tetapi murotab. Kemudian walaya juzu ini dijelaskan ternyata. Walaya juzu al udul lisiam illa ida ajaza ani rokobah walal udulu ilal itam illa ida ajaza anisiyam. Wala yusama ajizan illa ida kana ahaduha ula isalasa ima kabirun fisin au kana maridon marodon layur jaburuhu au kana fihi marodon muzmin. Jadi seseorang tidak boleh berpindah pada hukuman puasa kalau memang dia kecuali kalau memang dia tidak mampu untuk memerdekakan budak. Kasusnya sama, seseorang tidak boleh berpindah pada hukuman memberi makan orang miskin kalau memang dia kecuali kalau dia tidak mampu untuk puasa. Sehingga kalau masih mampu puasa ya nggak boleh mengambil hukuman yang itam, mengambil makanan nggak boleh, memberikan makanan nggak boleh. Lah seseorang itu tidak bisa dikatakan ajes, tidak bisa dikatakan orang yang tidak mampu melakukan puasa kecuali dia itu tua. Yang pertama tua, karena saking tuanya maka nggak mungkin untuk menjalani hukuman berupa puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua adalah sakit yang parah, layur jabur uhu, sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, atau dia ada maradun musmin, semacam lumpuh ya. Sehingga ini adalah bentuk-bentuk gambaran seseorang itu tidak bisa melakukan hukuman berupa hukuman kafarot berupa puasa 2 bulan secara berturut-turut sehingga dia bisa berpindah pada hukuman berikutnya yakni memberi makanan orang miskin. Faida aftoro yauman min syahro ini wajib alaihi adatuma min jadi dan li anatatabu asaumi syartun. Lah ini yang berat sekali ya. Kalau semisal dia sudah menjalani hukuman kafarot berupa puasa 2 bulan secara berturut-turut, toh di hari ke-7 dia batal, maka dia wajib untuk mengulangi ke awal lagi. Jadi 6 hari yang sudah dipuasai itu nggak terhitung. Karena memang apa namanya puasa kafarot ini salah satu syarat syarat yang harus dilakukan pada puasa kafarot adalah melakukan tatabu usaum ya.
puasa terus selama 60 hari atau 2 bulan tanpa ada bolong, tanpa ada mokel ya, tanpa ada tidak puasa. Lanjut, mubtilati saumi, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama al-muftir hulu dua kullu ainin wa sholat ilal jaufi min manfajin mamtuhin ma'al ilmi wal amti wal ikhtiar. Perkara yang membatalkan adalah segala sesuatu yang disebut ain ya, yang sampai pada bolongan dari jalur yang terbuka, di mana dia tahu bahwasanya itu hukumnya haram dan dia sengaja dan tidak wal ikhtiar, tidak dalam keadaan dipaksa untuk membatalkan puasa. Sehingga yang harus digarisbawahi adalah masalah ain. Sehingga kalau yang masuk kepada lubang itu adalah asar, sesuatu yang disebut asar atau angin lah, itu nggak membatalkan puasa. Asar itu semisal kayak apa ya? Kalau sisa-sisa makanan itu masih ain, bukan asar. Sehingga bentar, masalah ain. Ya, seperti kareh bisam. Kalau yang masuk ke lubang itu bau karena kita mencium aroma makanan lah. Terus aromanya masuk ke bolongan tubuh itu nggak membatalkan puasa. Wa hararatal ma'i wa burudati bitau. Begitu juga rasa rasa apa? Rasa panas dan rasa dingin yang masuk karena kita rasakan ke dalam lubang itu juga nggak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan itu yang ain, sesuatu yang disebut ain. Ain itu mengecualikan asar ya. Kayak bau itu nggak membatalkan. Kemudian min mangfadin maftuh. Lah ini yang garis garis bawahi. Yang batal itu ketika apa namanya barang itu masuk pada lubang tubuh yang terbuka. Sehingga kalau semisal lewat pori-pori, ya pori-pori itu lubang, manfaat juga. Tapi bukan manfaat yang maftuh, bukan yang menganga. Manfaat maftuh itu lubang yang menganga terbuka jelas seperti mulut, telinga, hidung. Ini kan manfaat atau lubang alat kelamin itu manfaat yang maftuh. Sehingga kalau ada sesuatu yang terserap ya, terserap oleh pori-pori itu nggak membatalkan puasa karena kembali lagi yang batal itu ketika masuknya lewat lubang yang mengangas, sedangkan pori-pori itu nggak lubang yang mengangas, lubang kecil. Ini nggak masalah. Kemudian kosama al ulama al jahil ala kisma ini. Lanjut. Itu terlalu jauh ya. Harusnya agak geser ke atas lagi kertasnya. Enggak. Kan itu lang bener, udah. Yang pertama, jadi gini, seseorang yang batal puasanya karena mengkonsumsi atau memasukkan suatu ain ke dalam lubang yang ada di dalam tubuhnya, itu syaratnya kan harus aliman, orang yang tahu bahwasanya hal itu adalah termasuk atau memasukkan perkara kepada lubang adalah termasuk perkara yang membatalkan puasa, itu baru batal kalau memang dia tahu bahwasanya itu adalah perkara yang membatalkan puasa. Sehingga akan menimbulkan suatu polemik bahwa kalau nanti orang itu tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa, maka kita perlu mengklasifikasikan, membagi orang yang tidak tahu itu pada dua aspek. Yang mana ini efeknya sangat ketara sekali nanti bahwa orang yang tidak tahu bahwasanya itu adalah perkara yang membatalkan puasa, itu ada kalanya dia itu makdur, ada kalanya magrur. Yang pertama adalah makdur. Jahil makdur bahwa man kana qoriba ahdin bil Islam au nasya'a fi badiyatin ba'idatin anil ulama. Yang pertama adalah orang jahil makdur. Orang jahil makdur ini dia masih bisa dimaafkan ketika melakukan tindakan-tindakan yang
wusulul ain tadi. Artinya puasanya nggak batal. Kenapa? Karena dia nggak tahu hukumnya itu adalah perkara yang membatalkan puasa dan dia posisinya hidup baru masuk Islam, qoriba adin bil Islam sehingga pengetahuan Islamnya itu masih rendah sehingga dia misal mualaf lah. Dia mualaf terus baru puasa Ramadan pertama kali nggak tahu kalau ada air yang masuk dari mulut itu nggak masalah. Dia anggap nggak masalah. Maka itu masih dimaafkan. Puasanya nggak batal. Atau dia adalah orang yang nasya'a fi badiyatin ba'idatin anil ulama. Orang yang hidup di daerah yang non-islami atau nggak ada akses untuk mengetahui hukum-hukum fikih. Sehingga ini masih dimaafkan. Zaman sekarang sudah nggak ada orang seperti ini. Sulit. Karena akses pengetahuan hukum Islam sudah kemana-mana. Di medsos banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah jahil maghrur. Lah jahil maghrur ini adalah orang yang tidak tahu hukum fikih tapi andaikan Tom melakukan tindakan yang membatalkan puasa, semisal wusulul ain, ini dia nggak dimaafkan. Artinya puasanya tetap batal. Yakni orangnya adalah manasya'a bainal ulama, orang yang sebenarnya hidup di antara ulama, hidup di sekitar ulama tadi nggak mencoba untuk mencari tahu. Kemudian wal farqu bainahuma anal jahil al ma'dur yu'daru bi khatihi bi ibadatihi wala ya'samu bainamal jahilul al maghrur. Jadi orang yang jahil ma'dur yang pertama tadi itu dimaafkan ketika melakukan kesalahan dalam ibadahnya dan tidak dosa. Tapi kalau jahil maghrur yang kedua wala yu'daru bijahlihi li annahu qasara fi ta'allum ila fi ba'dil masail al khafiyah kama salatin huma wa ghairiha fayu adar. Lah ini yang harus digarisbawahi. Jadi orang yang jahil maghrur itu orang yang apa namanya tidak dimaafkan ketika melakukan kesalahan dalam ibadah karena dia ceroboh, tidak mau belajar. Sehingga nggak tahu akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang semestinya membatalkan ibadah tapi dia nggak tahu. Cuma ketidaktahuannya ini bukan berangkat dari tidak adanya fasilitas sebagaimana jahil ma'dur. Akan tetapi ketidaktahuannya karena dia malas untuk belajar. Nah ini dia nggak dimaafkan sehingga puasanya batal. Kecuali puasanya batal kecuali dalam permasalahan-permasalahan yang pelik, yang sulit. Seperti kasus riak. Jadi jarang orang awam itu tahu bahwasanya riak itu ketika sudah sampai di tenggorokan, terus ditelan lagi itu membatalkan puasa. Itu jarang orang tahu. Karena termasuk masalah khofi. Masalah yang jarang diketahui oleh orang awam. Sehingga andai kanto ada orang yang bodoh, yang magrur, yang mestinya awalnya tidak dimaafkan, melakukan tindakan-tindakan masalah-masalah yang pelik bagi orang awam ini, maka dia tetap dimaafkan. Maka tetap dimaafkan. Khusus pada permasalahan yang khofiyah, yang pelik, yang sulit. Kemudian wa yufa an damil lisa alladhi yajri daiman aw ghaliban wala yukalafu ghuslu fihi lil masyaqqa wa yufa anirik al mukhtarid bi idza kana sofyan. Lah, kemudian dinukil di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin. Ini gini ya. Sebenarnya itu yufa di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin itu berangkat bahwa hukum seseorang menelan ludah sendiri itu sebenarnya nggak masalah. Kalau memang ludahnya itu Sofyan, murni ludah. Sehingga kalau ludah itu sudah bercampur dengan sesuatu yang lain, di antara sesuatu yang lain adalah darah yang keluar dari gusi. Maka hukum menelannya itu awalnya adalah membatalkan puasa. Karena sama saja seseorang itu menelan sesuatu yang ada di luar mulut atau ajnabi. Lah ini bisa dimaafkan. Artinya meskipun toh ludahnya itu sudah bercampur dengan darah gusi, itu bisa dimaafkan. Andaikan toh tertelan karena memang dia itu sering keluar darah sehingga dimaafkan atau sering keluar darah artinya dimaafkan. Dan dia juga nggak wajib untuk terus berkumur agar membersihkan mulut dari darah gusi. Nggak harus karena masyakoh. Kemudian dimaafkan juga, eh, ya dimaafkan. Dimaafkan ketika bercampur dengan darah gusi itu bercampur dengan apa namanya bercampur dengan air liur ya apa yang ada di mulut. Bentar.
Hmm. Dahak tahu Ustaz. Apa? Dahak. Enggak beda. Nukhoma yang Yukfa'an Damalisa ini enggak bahas masalah daha itu. Yang daha itu yang nukhomah atas. Hmm. Ini bahas air liur. Nah, ya intinya kalau semisal gini lah, kita sahur terus makan coklat, masih ada sisa-sisa coklat di mulut. Akhirnya air liur kita bercampur dengan coklat terus kita telan. Itu batal puasanya. Karena yang tidak membatalkan itu menelan air liur yang sofi, yang murni air liur, bukan campuran barang lain. Cuma ada pengecualian ketika memang air liur itu bercampur dengan darah gusi yang biasanya keluar, maka itu nggak masalah, dimaafkan. Intinya seperti itulah. Kemudian laya duru wusulurih bisam wakada filfam karo ihatil buhur awerihi ilal jauh fa intamada li anahu laisa ainan bila fitambak fa inali dukhonihi ainun. Sehingga ketika ada bau makanan yang masuk kepada mulut seperti bau buhur atau semacamnya lah, itu nggak masalah. Karena memang bau-bau itu hanya angin, bukan ain. Sedangkan yang dianggap membatalkan puasa itu yang ain. Sesuatu yang distatuskan sebagai ain. Berbeda bihilafi tambak fa innali dukhonihi ainun. Berbeda kasus rokok. Kalau rokok itu meskipun angin, tapi di situ asapnya itu masih distatuskan ain sehingga tetap membatalkan puasa. Walau ro'a iman aroda ayas roba fa in kana haluhu atakba wa adama mubasyaratil muharramat fal aula tanbihu wa in kana ghalibu halidzid dalika wajaba tanbihuhu. Jika kita melihat orang yang puasa ingin minum dan kita tahu bahwa biasanya orang ini orang baik, orang yang takwa dan tidak melakukan hal yang diharamkan, maka kita hendaknya untuk apa namanya mengingatkannya. Tapi kalau orangnya itu biasanya itu berlaku buruk, maka wajib justru kita ingatkan. Lanjut, mungkin bisa dilanjut. Ini terlalu jauh ini. Ah ini ya, bawah ke bawah. Ini kejauhan ini, kejauhan sedikit. Bawah ke bawah. Kok langsung ini ya? Kok langsung nomor satu ya? Sebelum nomor satu itu apa? Kok langsung nomor satu ala yamkina akhirul alam ila sawal. Ya ya, langsung ke bawah aja. Itu sudah halaman 20 tadi. Gak nyambung itu. Ada yang kepotong itu. Ke bawah ke bawah. Kalau ke bawah tadi masuknya ke halaman 21-nya. Gak ini halaman ini sudah selesai. Walau roa itu sudah selesai. Nah ini halaman berapa? 21. Nah itu yang angka-angka itu nggak nyambung ya. Nanti dulu ya. Karena kok moro-moro apa tiba-tiba ke satu ya. Maksudnya apa itu? Ini layar juzu. Sing paling bawah itu. Layar juzu. Nah itu nggak kelihatan di layar. Yang layar juzu nggak kelihatan. Di aku kelihatan. Bentar, bentar. Sudah. Oh ya. Layar juzu al fitru idakana hunaka amalun syakun finahari Ramadan ila bisyurutin. Lah ini kasus membahas seseorang yang bekerja berat di siang bolong bulan Ramadan. Ya, langsung ke bawah. 21. Mungkin bisa diperbesar lagi. Yang pertama, ala yumkina takhirul amal ila sawal. Pekerjaannya itu urgent sekali sehingga nggak mungkin ditunda sawal. Ya kayak tukang bangunan nggak mungkin diundur sawal kalau bangunnya ingin Ramadan kan ya.
sehingga nggak masalah. Yang kedua, ayat ta'adzaro al amalu lailan, nggak mungkin dilakukan malam. Kemudian ayyasuko alaihi asaumu ma'al amal masyakoton latuh tamalu bihai sutubihu al julus fil fardi. Jadi kalau dia puasa ini ada masyakoh, bisa sakit lambung atau apalah. Intinya ada hal-hal yang mubihul julus fil fardi, sesuatu yang melegalkan orang untuk melakukan sholat fardu dalam keadaan duduk. Berarti memang ada masyakoh. Kemudian ayanwi lailan wayasbihu so iman wala yuftiru illa inda wujudil udrila. Ini yang harus digarisbawahi bahwa seseorang yang bekerja berat itu legalitas untuk tidak melakukan puasa Ramadan itu bukan kok sejak pagi itu boleh nggak puasa terus malamnya nggak niat. Nggak seperti itu caranya. Tapi malam tetap niat, pagi tetap dalam posisi puasa, nanti kalau sudah kerja nggak kuat, baru dibatalkan. Bukan kok sebelum bekerja itu dia langsung batalkan. Karena udur legalitas untuk meninggalkan puasanya itu ada pas kerja terus ngerasa berat. Bukan status sosialnya dia pekerja berat. Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi bukan yang melegalkan seseorang itu untuk tidak puasa, bukan status sosial. Kalau status sosial pekerja berat, sejak malam nggak boleh niat, nggak apa-apa nggak niat. Bukan seperti itu. Akan tetapi yang menjadi sebab dia boleh untuk tidak puasa adalah udurnya atau masyakohnya. Lah masyakoh ini akan baru muncul ketika dia sudah memulai pekerjaan dan di tengah-tengah tidak kuat. Kemudian yang kelima ayarwi atarofus bil fitri. Ini jelas niat untuk mendapatkan rukhsah. Kemudian alayak sudo dalikal amali ajil fitri wa illa imtana akas kamu safirin kosoda bisa farihi mujarrodur rukhsah. Ini dikutip dari kitab Buhyatul Mustarsidin. Ya, seseorang tidak menjadikan puasa sebagai sarana atau helah untuk membatalkan puasa. Jadi gambarannya gini loh. Saya tak kerja berat aja lah, biar nanti nggak puasa Ramadan. Nah, itu nggak boleh diniati seperti itu. Ya mungkin sampai itu dulu lah. Silakan bertanya. Masuk sesi pertanyaan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Saya bertanya dulu aja. Ya, Kalau kemarin itu kan orang yang meninggalkan puasa, mokel dengan sengaja, itu kan ada yang sampai membayar vidya juga ya. ya. Nah, kalau orang tersebut Nggak ada sudah yang tahu seperti bahwa, itu. Yang ada itu meninggalkan kodoknya. Kalau oh murni iya maksudnya itu, meninggalkan puasa biasa nggak. oh iya, kalau Meninggalkan misal kodok begini ya, sampai masuk Ramadan. Lain. kalau misal, ya, kalau misal begini ya, orang tersebut sudah diwajibkan mengkodok puasanya plus bayar vidya. Ya. Dia sudah tahu itu. Terus dia cuma mau mengkodok puasanya aja Hmm, tanpa membayar vidya. ya. Itu gimana itu? Ya dosa. Sah. Gini ya. Taklif itu harus dilakukan dengan fi'li. Suatu tanggungan itu nggak akan bisa terbebaskan. Atau kalau bahasanya di dalam usul fikih, layah ruju al makmur an uhdatil amri ila bifi'lil makmur beh. Jadi seseorang nggak akan bisa keluar dari tanggungan perintah kecuali melakukan apa yang diperintahkan. Kan yang diperintahkan dua. Dia hanya iktisor satu. Yang nggak gugur. Konsekuensinya sama, dosa. Karena itu sudah kewajiban. Kecuali kalau dia tidak mampu. Nah, itu lain cerita. Itu beda konteks lagi. Tapi kalau masih mampu sengaja nggak melakukan, wah itu dosa, pasti dosa. Pasti. Jadi nggak bisa hanya sebatas. Jadi iktisor alal kodo itu hanya cukup untuk orang-orang yang miskin, yang nggak bisa bayar fidyah. Sehingga kalau semisal dia sudah masih mampu ya nggak cukup untuk hanya kodok saja. Karena itu sebagai hukuman karena dia meninggalkan kodok ma'al imkan ya. Ini harus garis bawah ya. Jadi oh, ini orang itu sebenarnya memungkinkan untuk kodok tapi diundur.
Beda kalau dia itu dawamul udri. Dawamul udri semisal seperti ini. Mulai Syawal sampai masuk Ramadan berikutnya, orang ini full kerja berat. Nggak ada waktu untuk kodok. Sehingga tanggungan puasa di tahun 2024 itu belum bisa dikodoi sampai masuk puasa 2025. Maka kalau dawamul udri dia nggak ada waktu, mulai Syawal sampai Sakban itu nggak ada waktu sama sekali karena kerja berat terus. Maka dia itu hanya wajib kodok saja, nggak ada kewajiban fidyah. Sebenarnya masih masuk akal, hukuman ini masih rasional karena hukuman ini hanya dibebankan untuk orang-orang yang meninggalkan kodok karena kenakalannya tadi. Sehingga kalau dia meninggalkan kodok sampai masuk kepada bulan Ramadan berikutnya, itu dia nggak wajib fidyah. Jadi dimaafkan. Sebenarnya gitu. Ya mungkin gitu. Apakah kita hanya mendapatkan dosa Ustadz? Iya, Misal, apakah ketika masuk ke bulan Ramadan selanjutnya, ya sudah masuk ke bulan Ramadan selanjutnya, apakah tanggungan kita karena iya. tidak membayar mut itu akan berkali-kali lipat gitu? Iya, berkali lipat. Sekali Ramadan tambah satu tambah satu. Nggak berkali lipat, tapi yatakaror. Bahasanya itu Ya yatakaror. tak karor. Semisal, Oke. semisal gini, dia meninggalkan puasa 2024, 5 hari. Masuk 2025, maka wajib bayar 5 mut kan? Ya, Belum dikodoi lagi sampai 2 tahun. Masuk puasa 2026, maka dia wajib bayar 10 mut, 5 mut untuk yang 2025, 5 mut untuk yang 2026. Sehingga kalau semisal di 2025 5 mut sudah dibayar, maka ya hanya wajib bayar 5 mut sisa untuk 2026. Istilahnya bukan berkali-kali lipat ya, akan tetapi setiap perputaran 1 tahun kewajibannya nambah, fidyahnya nambah. Bukan bukan didobelkan tapi nambah. Ya, oke, terima kasih Ustadz. Kini ada yang tanya lagi, Ustadz, hukum menelan dahak itu membatalkan puasa atau tidak? iya. Mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Kalau memang dah itu sudah sampai di majrol apa mahrotnya kho ya. Karena majrul kho itu sudah dikatakan anggota dohir. Sehingga kalau dah sudah sampai sini terus kamu telan maka batal. Tapi kalau dah itu nggak di majrul kho atau sebelum majrul kho apa ya sebelumnya ha ya ha. Nah, ini nggak batal kalau ditelan. Ya batal. Oke, apakah sudah terjawab Kak Nibros Zakaria? Oh, oke, silakan. Ini mau keluar orangnya. Langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Ustadz, gimana hukum orang yang istihadhah tapi tidak mau membayar qadha dan tidak mau memahami headnya? Ya, ya dosa. Jadi gini loh, istihadah kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa orang yang istihadah itu statusnya bukan hadas besar sebagaimana orang yang haid. Dia hanya berstatus sebagai orang yang daimul hadas, kecil. Sehingga statusnya sebagai orang salisil baul, orang yang beser. Sehingga dia wajib puasa, wajib puasa. Sehingga ketika nggak melakukan ya kodok. Ya, ya seperti itu. Cuma kan yang menjadi polemik itu sebenarnya bukan masalah kewajiban belajar atau apa itu. Yang menjadi polemik adalah kesadaran untuk belajar. Apalagi di zaman ini itu sudah zaman sekularisme. Uang lebih penting dari agama sehingga sulit. Lebih baik kaya daripada Islam kan orang sekarang. Sehingga itu yang sulit itu bukan masalah hukumnya dia belajar atau enggak, tapi bagaimana orang-orang Islam atau santri lah itu bisa melogikakan belajar agama itu penting kepada orang umum. Ini kan yang sangat sulit kan. Karena negara kita itu meskipun negara mayoritas Islam, cara berpikirnya itu masih banyak yang sekuler. Ya mungkin apa? Lanjut. Kak Dalivia, apakah sudah selesai atau mau follow up pertanyaan? Oke, Alhamdulillah sudah Ustaz. Terima kasih. Masuk pertanyaan selanjutnya.
Kalau suami istri jima di siang hari, yang wajib bayar kafaroh itu dua-duanya atau suami saja. Dan bagaimana jika pernah jima dan belum sempat bayar kafaroh puasa 2 bulan, tapi sekarang sudah cerai, bahkan istrinya sudah nikah lagi. Apakah kewajiban kafarohnya masih tetap ada? Dan siapa yang harus bayar dalam kondisi seperti itu? Jadi gini ya, ini yang harus kita pahami ya, bahwa cara memahami fikih, salah satu cara memahami fikih adalah melakukan tangkihul manat. Tangkihul manat itu kita memilah-milah ibarat-ibarat fikih dan meneliti bahwa suatu hukum itu ada karena sebabnya apa. Ini yang penting sekali. Saya logikakan di dalam contoh itu adalah kewajiban untuk membayar kafarat itu disebabkan status jima, itu disebabkan karena jima yang disebabkan karena jima yang ada di dalam hubungan suami istri atau mutlak jima. Sehingga orang yang zina di tengah Ramadan itu kan jima juga ya. Itu seperti apa? Sehingga itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan apakah dia masih berstatus suami atau apa, terus ataukah dia itu apa suaminya saja atau istrinya saja, itu nggak ada. Jadi memang bebannya itu ala kuli mukalafin bi ifsadi saumi min Ramadan bil fitri li saumi nafsihi bi jima'in asima bi bisaba bisaumi wala subhata. Jadi itu memang hadis yang apa namanya dikutip para ulama fikih masalah jima Ramadan yang mewajibkan kafar itu hadisnya tentang A'robi yang ngomong kepada Rasulullah bahwa dia telah menjima istrinya. Terus disuruh Rasulullah untuk bayar kafarat. Jadi intinya parameter untuk bayar kafarat ini adalah dia melakukan jimaknya di siang bulan Ramadan. Dan gak ada istilahnya itu ditanggung istrinya saja atau suami. Ya dua-duanya. Dua-duanya kena beban. Karena memang ini bukan beda dengan kasus apa ya? Beda dengan kasus suami yang menjima istrinya ketika dalam posisi darah haid itu keluar. Lah, itu yang wajib bayar bayar hukuman itu hanya suaminya. Kalau darahnya itu lagi deras maka 1 dinar, kalau darahnya lagi tidak deras maka itu setengah dinar. Nah kalau itu yang wajib bayar itu suaminya saja, tapi kalau di dalam konteks ini ya dua-duanya, dua-duanya. Ya mungkin itu. Jadi nggak ada hubungannya dia cerai atau apa enggak. Ini bukan masa, bukan apa ya? Parameternya itu bukan kok dia berstatus suami istri atau tidak. Intinya terjadi jima di siang bulan Ramadan dan dia tahu bahwasanya itu dilarang. Nah itu haram. Itu apa langsung mewajibkan kafarot. Karena memang hadisnya ya tadi masalah A'robi itu yang jima di siang bulan Ramadan terus laporan ke Rasulullah terus dikonfirmasi sama Rasulullah bahwa kamu harus bayar kafarot. Dan kafarotnya ya sama kayak tadi hukumannya apa puasa dan yang lain-lain tadi. Ya mungkin itu. Gimana Kak Rumi? Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin mau saya follow up ya pertanyaannya ya. Ya. Gimana kalau orang tersebut itu kayak diperkosa gitu Ustadz? Oh ya nggak wajib kafarot. Apakah Nggak, nggak wajib? nggak. Karena Oh, itu oke. nggak ikhtiar. Terus kemudian ini Ustadz, kan kafarohnya yang paling akhir itu kan memberi makan 60 orang miskin dan setiap orang miskinnya itu 1 mud. Nah, Ya, gimana kalau dari semua hukuman kafaroh itu nggak ada yang mampu gitu? Puasa 2 bulan nggak mampu, memberi makan 60 orang miskin itu juga nggak mampu. ya bagus itu. Gini ya. Jadi sebentar. Kafarotnya itu oh ya,
Sik, 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 sik. Masalah kafarot tadi, coba saya klarifikasi dulu ya. Sebenarnya itu ada beberapa pendapat ya, masalah kewajiban kafarot. Siapa saja yang wajib untuk membayar kafarot? Yang masalah suami istri tadi loh. Iya, Ini saya baru menemukan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa yang nanggung kafarot itu suaminya saja. Artinya memang saya klarifikasi nggak double. Kafarot itu nggak double. Jadi ada yang mengatakan yang menanggung itu suaminya. Pendapat pertama ya. Wal kafaratu ala zauji anhu wa fi qaulin anhu wa anha. Ada yang mengatakan bahwa kafarot itu yang wajib hanya suaminya saja. Ada yang mengatakan kafarot itu sebenarnya tanggungannya suami istri, cuma bisa dibayarkan oleh salah satunya. Intinya ada perkhilafan di situ. Lah, perkhilafan yang ketiga, di situ ada yang mengatakan wa fi qaulin alaiha kafaratun ukhra qiyasan ala rajul litasawiya fi sabab wal ismi kahadizina. Wa hadza fi ghairil mutahayyirah. Tapi pendapat yang ketiga menyatakan bahwa si istri juga wajib bayar kafaroh. Jadi gini, di dalam kitab Khasiatul Muhdil Muhtaj ya. Ini biar tidak membingungkan. Polemik masalah kafaroh itu ada tiga pendapat. Yang pertama, kafaroh jima itu dibebankan kepada suami saja. Dan suaminya yang berkewajiban untuk melakukan menebus kafarohnya. Yang kedua, kafaroh itu dibebankan ke suami istri cuma bisa diwakili oleh si suaminya saja. Pendapat kedua. Sama saja sebenarnya ini secara esensial sama saja sama-sama yang akan melakukan hukuman atau menanggung hukuman kafarot ya si suaminya saja. Nah pendapat yang ketiga, suami wajib kafarot, istri pun wajib kafarot. Karena parameter pendapat yang ketiga adalah si suami dan istri itu sama-sama melakukan tindakan dosa, yakni melakukan jima merusak Ramadan di tengah Ramadan. Sehingga kalau hanya suami yang dibebankan itu tidak fair. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ada tiga pendapat. Saya baru nemukan ini ya. Saya tadi cross check lagi karena nggak kurang serak gitu ya. Bisa difahami ya. ya bisa Ustaz. Lah terus tadi masalah follow up pertanyaan yang apa namanya nggak bisa semuanya ya. Nah ini Iya, saya bacakan di dalam kitab Minhajul Thalibin. Falau ajaza anil jami istakorat fi dhimanihi fil adhar fa idza qadara ala khaslatin fa'alaha wal aso anallahu al udul anisomi inal itam lishidatil hulmah. Jadi kalau orang itu ajes, nggak bisa untuk membayar semuanya. Dia miskin, dia fisiknya lemah, sehingga nggak bisa puasa, ya nggak bisa bayar kafarot, pakai memberi makan, karena nggak punya uang. Maka istakorot vidimatihi, maka masih menjadi tanggungannya. Maksudnya istakorot vidimatihi itu tidak kok langsung ketika dia nggak bisa bayar semua jenis kafaro itu, kafaronya gugur nggak. Akan tetapi kafaronya masih sebagai hutang bagi dirinya. Andai kan toh dia nanti mampu, ya dibayar. Kalau tidak mampu, ya masih istakorot. Masih istakorot. Alasannya para ulama itu gini. Li'anahu sallallahu alaihi wasallam amaro ala robiya bi ayu kafiro bima dafa'ahu ilaihi ma'a ikhbari bi ajzi fadala ala anaha sabitatun fi bima li'anahu ta'ala al maliyah ida ajaza anha al abdu waqta wujubiha fa in kanat la bisa babnya ka zakat fi tilam tasir wa in kanat bisa babin minhu istaqarrat fi dimatih. Jadi hadis Nabi itu yang saat ada Arabi yang lapor bahwasanya dia melakukan jima di siang bolong bulan Ramadan, itu Rasulullah itu menyuruh dia untuk tetap membayar, menyerahkan apa yang ia mampu, padahal Arabi sudah ngomong bahwa dia nggak mampu semuanya, tetap disuruh. Sehingga itu menjadi lahirlah ijtihad para ulama yang menyatakan bahwa ini loh Arabi ketika lapor ke Rasulullah nggak mampu untuk menjalankan semua jenis kafarat, Rasulullah tetap kekeh untuk menyuruh dia membayar. Artinya tidak dimaafkan. Sehingga dari teks hadis itu para ulama melakukan ijtihad atau menyimpulkan bahwa berarti kafarot ketika dia tidak mampu untuk membayar semua jenis kafarot maka menjadi hutang. Karena pola pikirnya seperti ini. Jadi hukukul maliyah
ibadah atau tanggungan-tanggungan yang ada hubungannya dengan harta ya. Hak Allah. Hak-haknya Allah yang mestinya kita tunaikan yang ada hubungannya dengan harta, seperti kafaro ini, itu ada dua macam. Ada yang kewajibannya itu disebabkan karena diri kita sendiri, ada karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau karena Allah taala suatu hukukullah maliyah, suatu tanggungan tanggungan harta yang harus kita bayarkan karena ada hak Allah di dalamnya, itu kalau memang kewajiban ini disebabkan oleh karena Allah yang mewajibkan seperti zakat fitrah, maka atau tidak disebabkan karena kita ya, karena memang ada kewajiban dari Allah, maka itu ketika kita nggak mampu bisa langsung gugur. Artinya nggak menjadi hutang. Orang yang tidak mampu membayar zakat fitrah itu nggak jadi hutang, langsung gugur. Tapi kalau ada hukukul maliyah, ada kewajiban-kewajiban harta yang mesti kita bayarkan atas nama Allah, atas nama hak Allah, dan itu kewajibannya disebabkan karena tindakan kita sendiri, karena kita yang jima, maka ketika kita tidak mampu, maka langsung menjadi hutang. Nggak bisa langsung otomatis gugur. Ya mungkin itu. Mungkin follow up-nya adalah kalau nggak mampu sampai mati gimana? Nah itu. Ya. Jadi memang sebentar. Nah, tapi ada kolsani ya. Saya belum bisa menjawab yang masalah itu, tapi ada kolsani wasani latas takhiru baltas kutu kazakatil fitri. Ada pendapat kedua yang dikutip di dalam Muhnil Muhtaj yang menyatakan bahwa ketika seseorang itu tidak mampu untuk membayar semua bentuk kafarot, langsung otomatis gugur. Mungkin ini bisa jadi solusi orang yang nggak mampu-mampu itu. Ya mungkin itu. Ini ada pertanyaan lagi. Ya, Mau tanya Ustadz, bentar-bentar. Orangnya keluar soalnya. Mau saya rekam dulu. nggak apa-apa itu sah puasanya. Sah puasanya ya? Ya, gini, itu pola jawabannya gini. Jadi itu ada hadis ayat ini loh. Boleh melakukan rofas fi lailati Ramadan. Saya lupa ayatnya. Jadi seseorang boleh melakukan jima dengan istrinya di malam Ramadan. Sehingga di dalam ayat itu para ulama usul fikih itu menyimpulkan bahwa dari teks itu bisa bisa mengambil pemahaman bahwa ada kemungkinan atau bisa mengambil pemahaman karena kita dilegalkan untuk melakukan jima di malam hari bulan Ramadan berarti bisa diambil kesimpulan bahwa orang ini melakukan jima dalam posisi sudah mepet waktu subuh atau sudah mepet waktu awal puasa. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dia nggak sempat mandi kecuali dalam posisi junub di awal puasa. Akhirnya itu menunjukkan bahwa man asbahas orang yang mengawali puasa dalam keadaan junub ini nggak masalah. Sah, tetap sah puasanya. Karena para ulama memahami teks hadis itu, teks apa Al-Quran itu lewat suatu pemahaman mafhum ya. Suatu makna yang tersirat. Saya lupa itu dalalahnya isyarah atau dalalah dalal isyarah insya Allah. Jadi salah satu perangkat untuk memahami dalil di dalam usul fikih itu ada istilahnya dalalah isyarah. Jadi memang di ayat itu tidak menunjukkan bahwa orang itu boleh untuk mengawali puasa dengan keadaan junub, bukan. Tapi di dalam hadis itu ada legalitas untuk melakukan jima ketika malam hari. Sehingga ada kemungkinan dia melakukan jima di malam hari yang sudah mepet awal puasa atau mepet munculnya fajar sodik. Sehingga bisa dipastikan orang yang melakukan jima di akhir malam atau yang mepet fajar sodik ini nggak sempat mandi kecuali dia mengawali puasa dalam keadaan junub. Akhirnya dilegalkan, nggak masalah. Itu polanya ya, pola rumusan hukumnya. Tapi intinya ya boleh. Puasa dalam keadaan junub itu boleh. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih Ustadz. Kurang dua lagi Ustadz. Yuk, Ustadz, apakah boleh habis berwudu lalu tertidur sebentar dalam keadaan duduk dan langsung sholat tanpa berwudu lagi? nggak Nah, ini masalah. masuk. Kalau Oke. duduknya itu mutamakin. Artinya posisi pantat itu tidak berubah-ubah.
Bisa dijelaskan mutamakin Ustaz? Nggak Ya berubah-berubah itu mutamakin itu maksudnya intinya gimana? dia duduk duduk apa ya tegap dalam artian pantatnya tidak terbuka ketika tidur. Itu intinya. Oke. Kak Dalivia, apakah sudah? Ya Ustaz, terima kasih. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau bayar kafaroh dengan memberi makan 60 orang miskin itu maksudnya cukup satu kali makan per orang atau harus untuk kebutuhan makan sehari penuh? Karena saya pernah dengar ada yang bilang harus sehari. Mohon penjelasannya. Nggak gini ya. Itu kan kalau yang ada di dalam kitab itu parameternya itu kan memberikan apa namanya satu mood setiap orang dikasih satu mood, ya kan? Ya, Lah itu yang terpenting itu ya saat per orang dikasih satu mood gitu. Ini nggak ada ketentuan harus ini itu atau apalah, nggak ada. Cuma di sini ada pendapat yang mengatakan walahu sorfu amdad ila saksin wahidin. Andai kan tahun 60 mut itu diberikan ke satu orang itu nggak masalah sebenarnya. Nggak harus 60 nggak harus. oke. Bagaimana Kak Rumi? Sebentar sebentar. Apakah mau follow up pertanyaan lagi atau sudah? Kalau Ya, dalam bentuk iya ya, makanan berarti saat masak. Oke. ya. 1 mut itu sedikit loh, 6 on itu sedikit. Nasi itu paling satu kalau samian ada istilah orang selamatan itu ada berkat ya yang diwadahi. Ya segitu itu loh. Ini nggak banyak. Sampai timbang itu 6 ons itu nggak sedikit. Wong itu hanya setengah kilo lebih satu lah. Perkiraan satu porsi gitu kan Ustadz ya? Ya perkiraan satu porsi lah. Sebenarnya gitu. Itu berarti batas minimal nggih? Satu mut itu Ya, nggih. bukan batas minimal, keharusan. Satu Mungkin ada hari orang diganti sing ya. kan Mungkin ini ada beda. orang sing Ini ya. di kafarot. Kafarot wajib puasa itu dia meninggalkan puasa karena jima. Itu kan tadi wajib untuk memberi makan 60 orang miskin, ya kan? Satu orang Oke. miskin, satu mut. Berarti dia wajib bayar itu 60 mut. Minimal gimana? Itu sudah kewajibannya segitu. Itamnya Ya, itu sudah. mungkin Kalau gimana? dia hanya Sudah. bisa separuh ya tanggungannya gugur separuh. Kembali pada konsep awal tadi, yang istakoro tadi. Kecuali kalau ikut Dalam kaul arti sani, dia bisanya bayar 30 mut. Ya sudah, yang 30 mut lain gugur. Tapi kalau ikut pendapat yang awal bahwa dia hanya mampu membayar 30 mut, sisanya nggak mampu. Ya sudah, berarti yang 30 mut sudah gugur, 30 mut lagi jadi hutang. hmm, berarti Ya, kalau lebih nggak apa-apa kan ya? ya tergantung ikut pendapat yang mana. Nggak apa-apa, sebisanya itu nggak apa-apa, tapi kalau masalah nggak apa-apanya nggak apa-apa, sebisanya. Dia bisa memberikan makan 20 mut ya 20 mut. Cuma kalau ikut call awal, maka sisa 40 mutnya itu menjadi hutang. Sebagai konsep yang saya jelaskan tadi bahwa hukukun malia yang seperti kafarat ini nggak bisa gugur ketika nggak mampu. Tapi kalau ikut pendapat yang kaul sani, yang pendapat yang kedua yang dikutip di kitab Muhdil Muhtaj tadi, itu apa namanya langsung gugur. Yang dia nggak mampu ya langsung gugur. Berarti kalau dia hanya mampu 20 mut, 40 mutnya gugur. Dua hal yang berbeda itu. Hutang sama gugur dua hal yang berbeda. Dia harus dibedakan. Yaitu. Oke, gimana Kak Rumi? Oke, terima kasih Ustadz. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi?
Jam berapa ini? Oh, kurang 4 menit ternyata. Mungkin sampai dari sini dulu. Mungkin kalau misal masih ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disimpan dan bisa ditanyakan besok. Ya, pertanyaannya boleh apapun itu, terkait berpuasa apapun itu, dan bisa langsung dikirim di grup juga. Nanti kita akan kumpulkan, dan juga kita nanti akan tanyakan ketika pertemuan berikutnya. Ya, karena ini hari Kamis, berarti besok hari Jumat, berarti besok Jumat itu libur, ya, Ya, libur. libur. Jadi kita akan bertemu kembali pada hari Sabtunya. Oke, kalau begitu, dapat kita akhiri, Ustaz? Dapat, ya, ya. Monggo. Oke, mari kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk sekitar kita. Mungkin kalau ada yang tanya-tanya kepada kita, kita bisa menjawabnya, gitu, nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo kita bareng-bareng baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz. Kita bertemu hari Sabtu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.